Firman Tuhan berkata, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah banci-banci untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Benar gereja Tuhan. Alkitab berkata, bangsa-bangsa, segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Lagi. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Bagi Dia dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Ya, surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Katakan bersama, kerajaanmu berkuasa di bumi, sebab pemerintahnya abadi, perbuatannya ajaib dan besar. Puji namanya yang kudus. Haleluya. Yeah. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Dan perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Bagi Yesus Kristus dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Sama-sama. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Glory bagi Raja, pemerintahnya kekal selama-lamanya. Dia tak pernah pensiun, amin. Haleluya. Kita bersama-sama. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Dan perbuatanmu ajaib dan besar, yeah. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal.
musik memuji Tuhan. Haleluya. Dan biarlah segala ciptaan, segala semesta sujud di hadapan Raja yang mulia. Kiranya mengingatkan kami kembali akan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami agar tertuju terhadap kebenaran ini. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Kita baca bersama-sama dua-dua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi untuk kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, setiap orang tentu merindukan supaya dia selamat. Keselamatan itu diidam-idamkan, ditunggu-tunggu setiap manusia. Itu sebabnya di dalam bahasa Jawa misalnya ada beberapa kata yang kata ini juga menjadi nama orang. Misalnya ada Widodo, ada Santoso, ada Lestari, ada Rahayu. Ini semua berhubungan dengan selamat. Mereka berpikir bahwa dengan memakai nama Widodo, memakai nama Santoso, memakai nama Lestari atau Rahayu, mereka merasa dirinya selamat. Bukan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Keselamatan itu atau hidup yang kekal hanya diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita perbuat? Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, ada 3 caranya supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Yang pertama adalah Allah mengasihi kita. Dalam ayat 16a dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi kita. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan tidak pernah di dalam hatinya
niat jahat, niat buruk terhadap kita. Karena apa, saudara? Dia mengasihi kita. Dan di dalam pribadi Tuhan sendiri pun tidak ada didapati rasa benci, rasa rencana mencelakakan orang lain, tidak ada. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita sengsara, tapi Tuhan menciptakan kita supaya kita mengalami damai sejahtera, supaya kita mengalami kebahagiaan, supaya kita mengalami sukacita. Tapi saudara, kenapa sering sekali kita tidak ada damai? Kesusahan demi kesusahan itu adalah karena dosa manusia, karena perbuatan kita, saudara. Allah mengasihi kita. Bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, Dia mengasihi kita. Dia ada rencana yang indah dalam hidup kita. Ketahuilah saudaraku, bahwa Allah tidak pernah membenci kita. Dibuktikan dengan kasih Tuhan kepada kita yang sangat besar sudah Tuhan berikan kepada kita. Memang kadang-kadang saudara, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita supaya kita apa? Kita makin dewasa. Saya tidak tahu ya kondisi saat ini di mana kita dunia ini terisolasi, beribadah seperti ini harus ada jarak, misalnya ya, dibatasi, kesulitan pergerakan sangat terbatas. Saya pikir apakah dengan kondisi seperti ini, dengan kesulitan seperti ini, manusia mencari Tuhan atau tidak ya? Manusia semakin dekat kepada Tuhan atau tidak ya? Saya tidak bisa memikirkan. Kalau misalnya ada jemaat selama ini yang tidak pernah datang ke gereja atau kadang-kadang saja ke gereja, apakah dengan di rumah seperti ini juga mereka beribadah? Mudah-mudahanlah saudara, mereka juga beribadah. Semestinya saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bertanya kepada Tuhan, ada apa di baliknya ini? Sebab kita harus mengerti, harus sadar, dan terus kita ingat bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Yang kedua kita lihat saudara, bagaimana caranya Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kalau yang pertama tadi Allah mengasihi kita, lalu yang kedua saudara, Allah mengutus Yesus bagi kita. Ayat 16b. Kita lihat di sini saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Yesus mengutus, Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Yesus yang diutus, Dia datang dari surga ke dunia ini. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan akan kedatangan Yesus. Jauh sebelumnya ketika manusia berdosa sudah dinubuatkan akan kematian Kristus, saudara-saudara. Jadi Yesus datang ke dunia ini sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Mengapa harus diutus? Mengapa harus datang? Karena sifat hidup kita di dalam dosa, dan upah dosa ini dikatakan maut, saudara. Dia tidak inginkan hidup kita ke neraka, tapi Dia inginkan hidup kita ke surga. Dia tidak inginkan satu orang pun yang binasa. Itu sebabnya diutus
Yesus ke dunia ini. Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Dan dia mati di kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita. Yang ketiga, saudara, cara Allah supaya kita memiliki hidup yang kekal, di mana dalam ayat 16c Allah menuntut kita supaya beriman. Di dalam ayat 16c dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, syarat mutlak untuk menerima hidup yang kekal, kita harus beriman kepada Yesus. Apa arti beriman? Beriman berarti mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Beriman berarti mempercayakan hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah menuntut kita beriman, Allah menuntut kita percaya. Jadi saudara, memiliki hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik. Sebab dalam Efesus sudah jelas dikatakan, kita masuk surga karena iman kepada Yesus. Kita memiliki hidup yang kekal cukup hanya menerima Kristus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Saudara, khotbah ini, renungan ini sebagai awal untuk hari Jumat Agung, kita merayakan akan kematian Kristus. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah begitu hebat memberikan hidup yang kekal kepada kita dengan cara Allah mengasihi kita, Allah mengutus Yesus bagi kita, Allah menuntut kita supaya beriman, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Pujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih-Mu, perhatian-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, hidup yang kekal dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami. Amin. Firman-Nya yang kekal selama-lamanya meyakinkan kita akan kasih-Nya yang tak pernah berakhir. Tuhan, terima kasih untuk karunia firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tak lekang oleh waktu. Dan untuk bimbingan yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Tolong kami untuk mempercayai dan meyakini semua yang Kau katakan.